Hai, good people. Sebelum mulai, aku mau ngingetin untuk jangan skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Pagi ini, aku akan mengenalkan kalian kepada desaku. Ini adalah desa tempat kelahiran Ama, Mama, dan seluruh keluargaku. Banyak request dari kalian yang ingin melihat desa kami di luar rumah dan di luar dapurnya Ama. Jadi ku kabulkan. Inilah desaku, terlihat dari atas. Masih sangat asri, dikelilingi pegunungan dan pepohonan. Terbentang di antara hilir sungai yang mengalir ke lautan yang menjadi batas wilayah antar desa. Indah ya? Betah aku itu, duduk berjam-jam untuk sekedar melihat pemandangan seperti ini. Rasanya pikiran kembali segar. Ternyata ciptaan Tuhan memang seindah itu. Sebelum lanjut berkeliling, Ama memanggilku pulang ke rumah untuk membantu membuat kompiang isi daging. Ingat kan, di beberapa vlog yang lalu, ada konsumen yang meminta dibuatkan kompiang isi ayam dan lobak. Ternyata, konsumen tersebut memesan kompiang yang sama untuk hari ini. Jadi, kami harus membuat 60 buah kompiang yang per bijinya kami jual dengan harga 10.000. Jangan kaget ya teman-teman. Harga ayam di sini juga tidak murah. Untuk ayam kampung, ukuran sedang cenderung kecil bisa mencapai 80.000 per ekornya. Belum lagi sayur lobak harus dibeli jauh-jauh hari dari kota dan tidak bisa dibeli dengan jumlah yang sedikit. Kompiang sendiri ada dua jenis. Ada yang keras dan padat, biasanya kosongan alias tidak ada isinya. Memang sengaja dibuat keras untuk teman minum kopi dan teh. Target pasarnya ya bapak-bapak atau orang tua yang tidak terlalu suka manis atau tidak suka roti yang ada isinya. Sedangkan yang kami buat ini lebih lembut meskipun padat karena ada isian dagingnya. Nah, kalau kompiang kami biasanya disukai anak-anak karena tidak keras dan gurih. Hari ini special request karena adonan roti dan isiannya tidak mau terlalu manis. Jadi, kami sengaja mengurangi takaran gula di dalamnya. Aku sendiri tidak terlalu mahir menutup adonan roti. Dan jujur, Ama itu ngajarinnya pakai emosi. Jadinya aku ketawa-ketawa sendiri. Tapi lama-kelamaan bisa mahir juga loh. Beruntungnya aku memang mudah belajar. Teknik menutup kompiang atau roti seperti ini bisa diaplikasikan untuk bakpao juga. Jadi sangat berguna di kemudian hari. Punya Ama di sebelah kiri dan punya aku yang di sebelah kanan. Kelihatan sekali ya bedanya, mana yang sudah pro dan mana yang masih amatir. Terakhir, sebelum di oven, semua kompiang harus dilumuri biji wijen basah di bagian atasnya. Itulah ciri khas makanan yang satu ini. Biji wijennya tidak boleh pelit, harus menutupi semua permukaan roti. Kemarin, pegangan tripod aku rusak. Jadi, kamera tidak bisa terpasang dengan baik, alias miring. Jadi, banyak syuting yang harus aku pegang sendiri kameranya. Alhasil, kurang maksimal deh membantu Ama di dapur hari ini. Banyak juga yang nanya tentang mekanisme YouTube. Apakah aku punya tim di balik layar? Jawabannya tidak. Semua masih aku kerjakan sendiri sampai detik ini. Mulai dari membuat konsep, syuting, dan pengambilan angle gambar, editing, narasi, storytelling, posting, sampai mengurus endorse. Pokoknya, semua kegiatan di balik layar, semua aku pegang sendiri.
Itu belum termaksud membantu ama berjualan roti dan aneka kue pesanan. Itu belum dengan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, menyiapkan dan membeli semua kebutuhan memasak konten, serta pekerjaan utama aku sebagai desainer website dan aplikasi. Kalau ditanya capek, pasti capek. Tapi itulah hidup. Harus menuai agar bisa berbuah. Aku cerita begini bukan mau komplain. Ini hanya ngomong aja. Jadi, untuk kalian perempuan di luar sana yang masih bekerja mati-matian, atau ibu rumah tangga yang fokus mengurus rumah, anak-anak, dan suami, kalian hebat sih. Aku sangat bangga. Perempuan memang terlahir kuat dan harus serba bisa. Mungkin tenaga perempuan tidak sebesar laki-laki. Tapi kalau masalah otak dan kecerdasan, bolehlah diadu. Salah satu kelemahan memakai oven tangkring atau oven jadul ya begini. Panas apinya tidak merata. Sehingga roti ataupun kue di dalam oven harus betul-betul diperhatikan agar tidak gosong separuh. Faktanya, masih banyak warga di sini yang juga memakai oven tangkring untuk berjualan. Alasannya, karena oven listrik memakan biaya listrik yang cukup mahal. Sedangkan oven yang memakai bahan bakar tabung gas juga bukan pilihan yang terbaik. Karena harga LPG di desa lumayan mahal. Kompiang yang sudah jadi harus didinginkan dulu sebelum dikemas. Memang sengaja, kompiang di oven tidak terlalu coklat, masih agak putih, agar bisa digoreng ulang sebelum dimakan. Proses pengemasannya pun tidak aneh-aneh, hanya menggunakan kresek atau plastik bening, berhubung yang beli tetangga sendiri. Karena sekarang lagi musim panen bawang, jadi biasanya sore-sore begini, ibu-ibu petani berkumpul untuk bergotong royong menapis dan memotong tangkai bawang. Kegiatan ini dilakukan agar semua bawang-bawang hasil panen bisa dijual ke pasar. Kalau lagi musim panen begini, harga bawang merah akan benar-benar murah. Bisa mencapai 10.000 per kilonya. Sedangkan kalau sudah memasuki bulan Februari ke atas, biasanya bawang merah mulai langka dan harga per kilonya bisa naik sampai 4 kali lipat. Maka dari itu, kami di rumah menyiapkan 1 lumbung khusus untuk hasil panen. Sehingga kami mampu melewati bulan Februari dan selanjutnya tanpa kesulitan bawang. Ini sih definisi sambil menyelam minum air. Ibu-ibu petani juga sambil mengawasi anak-anak mereka yang sedang bermain bola. Karena tidak ada hiburan, maka kreativitas harus dipakai. Tidak ada lapangan, bisa pakai tanah kosong. Tidak punya gawang, tenang, masih ada botol air sebagai penanda. Yang terpenting bagi anak-anak di sini bukan fasilitasnya, lebih pada memakai apa yang ada untuk bersenang-senang. Warga desa kami mayoritas beragama Katolik. Untuk gereja Katolik dan Kristen Pentakosta ada 4 di desa kecil ini. Sedangkan masjid ada 3. Sudah termaksud 1 masjid besar yang biasanya menjadi tempat acara-acara Islamik. Untuk agama Buddha, Hindu, dan Konghucu sepertinya tidak ada ya, karena tempat ibadahnya pun tidak disediakan. Kami hidup berdampingan dengan laut, maka mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah nelayan. Dan seperti yang bisa kalian tebak, harga ikan di sini jauh lebih murah daripada protein yang lainnya, termasuk telur.
Selain menjadi pekerjaan warga, tidak sedikit masyarakat dari desa atau bahkan kota yang datang berkunjung hanya sekedar untuk memancing ikan menggunakan sampan atau perahu kecil seperti di belakang aku ini. Yang menarik dari desa kami, seperti desa-desa pada umumnya, model rumah di sini masih terbilang jadul, alias hanya kotak atau persegi panjang. Fasadnya pun sangat minimalis. Kalau tidak terbuat dari kayu, ya batu bata. Atapnya pun juga begitu. Hanya lembaran seng yang lambat laun akan berkarat terkena terik matahari dan air hujan. Geser sedikit ke dataran yang lebih gersang, tidak sedikit warga desa yang kesehariannya merawat hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan babi. Karena sumber daya alam di desa masih terbilang mentah ya, dalam artian belum dijadikan sarana pembangunan, jadi sering sekali hewan ternak dilepas di tanah luas agar lebih leluasa bermain. Kecuali babi ya, untuk hewan ternak babi tidak boleh dilepas sembarangan. Selain karena harganya yang mahal dan rentan dicuri orang, juga untuk menghormati warga sekitar yang beragama Muslim. Beginilah kehidupan masyarakat di desa kami. Bergeser lagi ke pesisir, ada seorang kakek yang menemani cucu-cucunya memancing di kali kecil. Bermodalkan senar dan umpan cacing, mereka bisa larut dalam kebahagiaan. Ikan yang didapat juga bukan ikan besar, melainkan ikan kecil. Yang penting, senang aja deh. Meskipun aktivitasnya terkesan buang-buang waktu. Sekalian ya, aku mau menunjukkan peternakan ayam milik ayahnya Jamal. Tapi sayang sekali, ketika kita datang tersisa 2 ayam saja. Yang lainnya sudah mati terkena virus. Alhasil, Jamal pergi memetik buah jambu mete yang sudah matang. Ya, lumayanlah, tidak datang sia-sia. Pulang masih membawa hasil. Kalian bisa lihat sendiri kan model dan bentuk rumah-rumah di sini. Seperti yang tadi aku sudah sebutkan, yang terpenting bagi warga desa sekitar adalah punya tempat untuk berteduh. Berbeda dengan pemikiran orang provinsi atau kota yang mungkin memikirkan hal yang sama, tetapi kalau nanti sudah terkumpul uang yang cukup, maka rumah yang awalnya sederhana pelan-pelan akan direnovasi. Pemikiran itu sangat berbeda dengan warga di sini yang masih simple-minded. Buktinya, banyak rumah yang dari dulu tidak direnovasi, alias begitu-begitu saja modelnya. Kebanyakan dari mereka kalau mempunyai uang, prioritasnya bukan memperbaiki rumah, melainkan lebih ke arah beli motor, menambah hewan ternak, atau menambah modal usaha. Memang sih, tidak semua masyarakat begitu, tapi bisa dibilang mayoritas. Coba deh, sekali-sekali main ke desa, melihat dunia dari sudut pandang yang lebih sederhana, sehingga kalian mengerti, di balik dunia yang makin berkembang, ada masyarakat yang masih hidup di dalam kesederhanaan, yang tulus tersenyum, berbahagia semestinya, dan sangat mengajarkan aku untuk lebih menghargai hidup. Kami masyarakat slow living, hidup tanpa keburu-buruan, bersandarkan realita bahwa pada dasarnya dunia ini bukan panggung kompetisi. Padahal hidup cuma sekali. Tidak ada salahnya untuk hidup lebih lambat dan menikmati dunia lebih dari sekedar hanya hidup. Belum puas dari gunung ke pantai, sekarang mendaki sedikit yuk,
kita melihat sunset. Dari atas sini kalian bisa melihat rumah warga. Iya, beberapa atap rumah yang kalian lihat itulah desa kami. Tidak besar, penghuninya sedikit. Dari atas sini kalian juga bisa melihat anak-anak kecil yang berenang di sungai air tenang. Indah ya. Dunia yang Tuhan sediakan untuk umatnya manusia. Melihat pemandangan asri begini membuat aku banyak-banyak bersyukur. Dan bagi kalian yang terlalu fokus bekerja, tenggelam dan larut dalam gemerlap kota, jangan lupa untuk istirahat sejenak ya. Melihat indahnya alam yang telah Tuhan sediakan. Mungkin kalian akan mempunyai pemikiran yang sama seperti aku. Ternyata hidupku sudah sangat beruntung. Masih dikelilingi alam nan indah yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Nikmat mana yang kau duakan? Malam ditutup dengan membeli kado ulang tahun untuk adik perempuan aku. Tepat hari ini, dia berumur 8 tahun. Kemarin di kota, aku lupa membelikan dia kado. Sehingga hari ini, aku membelikan beberapa barang yang menurutku akan sangat berguna baginya. Maaf ya dek, kalau kadonya tidak dibungkus dengan cantik. Kakak buru-buru nih, agar tidak terlalu malam sampai di rumah. Dan benar saja, datang-datang acara sudah selesai. Adik perempuan aku namanya Shannon sudah selesai meniup lilin dan potong kue. Sebenarnya sih bukan acara besar-besaran. Hanya potong kue dan tiup lilin sederhana di rumah sambil mengundang 2 orang teman. Selamat ulang tahun ya Sharon. Itulah tadi teman-teman kegiatan aku hari ini. Gimana? Seru kan? Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like ke video ini ya. Besok jangan lupa main-main lagi ke sini. Jangan sungkan-sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Bye-bye.